Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nalasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 80. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Orang-orang berduka, termasuk Arsy yang merasa dukanya berkali-kali lipat karena terkenang mendiang ayahnya. Karena rumah duka didatangi terus-menerus oleh para pelayat, anak-anak The Wolf tak bisa berlama-lama di sana. Ucapan bela sungkawa diwakili oleh Zahran. Gary, Yaris, dan Hanif sudah pulang lebih dulu agar bisa kembali membuka bengkel mereka. Yang tersisa di rumah duka hanya Juan, Arsy, Zahran, Shanum, dan Melissa. Gue mau langsung balik ke kantor, lo mau langsung balik ke bengkel? Tanya Zahran. Iya, hati-hati ya, ucap Juan. Sementara Arsy masih mengedarkan matanya berusaha mencari sosok yang ingin ia temui sejak lama, yang dia pikir mengetahui soal kasus yang menimpa mendiang ayahnya. Arsy, kami duluan ya, pamit Shanum pada Arsy. Arsy mengalihkan perhatiannya pada sapaan Shanum. Iya mbak. Arsy, nanti sore aku kirim paket ke alamat rumah kamu ya. Tapi santai aja, kamu bisa mulai bikin kontennya besok atau lusa. Melissa meneruskan. Oh ya, baik mbak, terima kasih banyak. Sama-sama. Shanum dan Melissa sudah masuk ke dalam mobil Zahran. Melissa memang ingin cepat pulang sebelum bertemu dengan Alexa. Melissa sedang menjaga jarak dengan mantan bestinya itu. Melissa hanya tak ingin terpengaruh oleh asutan-asutannya lagi. Setelah mobil Zahran pergi, Arsy melanjutkan pencariannya berharap bertemu dengan seseorang. Kayaknya kita nggak mungkin menemukan orang yang kamu maksud kalau kamu sendiri nggak ingat dia siapa, Ci. Arsy harus akui kalau perkataan Juan memang benar. Upaya Arsy pasti akan sia-sia. Apalagi ini memang bukan waktu yang tepat untuk mengorek informasi tentang mendiang ayahnya. Terlebih ini masih ada di lingkungan rumah duka. Seorang pria beraksi turun dari mobil mahal yang baru saja berhenti, tepat di dekat gerbang rumah Arsy. Arsy fokus melihat sosoknya. Mungkin itulah orang yang Arsy maksud. Ci, itu salah satunya. Tunjuk Arsy lalu dia berjalan agak cepat ke arah orang itu. Juan malah panik sendiri. Juan tak menyangka kalau istrinya akan nekat menghampiri pejabat itu. Juan segera menyusul mengikuti. Selamat siang pak, maaf. Arsy menyapa begitu dekat dengan pria parubaya itu. Pria 50 tahunan yang langsung menoleh dan menatap asing pada Arsy. Pria itu dikawal oleh seorang ajudan yang senantiasa mendampingi. Iya, ada apa? Apa kamu bicara dengan saya? Tanya pria itu, namanya Haryono, salah satu pejabat yang dulu menjadi rekan almarhum ayahnya Arsy. Iya pak, mungkin Anda nggak ingat saya, tapi mungkin Anda ingat almarhum Surya Lesmana. Kata Arsy to the point. Haryono agak tercekat mendengar pengakuan Arsy. Bisa kita bicara nanti setelah Anda melayat? Sebentar saja, pinta Arsy dengan sopan. Arsy berusaha menjaga sikap agar sang pejabat mau meluangkan waktunya nanti. Entah kenapa, Haryono terlihat tidak nyaman, apalagi begitu Juan datang menjadi temeng untuk Arsy. Maaf, saya sibuk. Hanya itu jawaban Haryono dan melanjutkan langkahnya begitu saja, mengabaikan Arsy. Arsy kecewa, upayanya nihil. Juan bisa merasakan kekecewaan Arsy. Bahkan 5 menit saja. Apa Anda terlalu sibuk sampai waktu 5 menit saja begitu memberatkan Anda? John agak menaikkan nada bicaranya. Hal itu dianggap sebagai provokasi sehingga membuat Haryono mengisyaratkan pada ajudannya untuk melakukan tindakan preventif. Yang sopan kalau bicara, anak muda. Kalian tahu siapa beliau. Bahkan ajudan itu agak mendorong Arsy dan Juan. Sementara Haryono melenggang santai melanjutkan langkah masuk ke kediaman Clara. Istri saya udah cukup sopan. Atasan Anda saja yang sok sibuk. Juan masih tersulut. Titik itu menjadi pusat perhatian orang-orang.
Beliau memang sibuk, mana ada waktu menanggapi kalian. Ya nggak jelas tujuannya apa. Saya ini anak mantan rekan beliau di kantor Kementerian Keuangan, Pak. Tegas Arsy. Ajudan itu menatap aneh pada Arsy. Arsy tidak seperti anak pejabat yang bergaya hedon dan fancy. Ajudan itu juga menatap Juan dengan tatapan merendahkan. Ngaku-ngaku, bisiknya di dalam hati sembari melempar senyum sinis ke arah keduanya. Kita tunggu aja di sini. Nanti begitu bapak pejabat yang sibuk itu keluar dari dalam, kamu bisa minta waktu dia lagi. Usul Juan. Dia tetap mendukung keinginan Arsy untuk bicara pada Haryono. Ngeyel ya kalian ini. Pak Haryono itu orang penting. Dia nggak biasa menghamburkan waktu buat sesuatu yang tidak penting. Tolong hargai beliau. Hanya yang berkepentingan saja yang bisa meminta waktunya. Itu pun harus diatur dulu dengan membuat janji. Gak usah dengerin dia, abang kan bantu sampai kamu bisa ngobrol sama dia. Semangati Juan. Dia tetap berusaha membesarkan hati Arsy. Arsy mengangguk dan akan tetap menunggu di sana. Arsy sedang menyiapkan pertanyaan spesifik untuk sang pejabat. Kenapa hanya ayahnya saja yang diciduk dalam kasus itu? Sementara keluarganya tidak diberitahu detail skenario kasus korupsi yang menjerat Surya kala itu. Tahu-tahu Surya divonis bersalah, menerima suap sekian ratus miliar, dan tidak ada tersangka lain atas kasus itu, kecuali seorang pengusaha yang tidak disebutkan namanya. Itulah yang ingin Arsy ketahui sejak lama. Sebelumnya Arsy tak cukup berani menyuarakan hal itu, tapi sekarang Arsy sudah cukup dewasa untuk siap menerima jawaban apapun itu. Percuma saja. Sudah sana, kalian kembali ke tempat kerja kalian. Ajudan itu masih bersikap tidak baik. Juan merangkul Arsy dan mengajak Arsy untuk mengabaikan ajudan arogan itu. Juan juga masih tahan agar tidak terpancing. Heran, model begini bisa-bisanya ngaku-ngakuan mantan pejabat. Minimal kalau pakai satu barang branded lah. Ini apa? Modus macam apa yang ingin kalian lakukan untuk memperdaya atasan saya? Sialnya, ajudan itu terus mengoceh dan membuat emosi Juan cepat mendidih lagi. Lama-lama bacot lu minta dikasih paham juga ya. Juan menyambar lalu menerjang ajudan itu. Keadaan kembali memanas. Ini lagi, ngaku-ngaku mantan pejabat. Kacalah dikit, jangan bikin humor yang bikin kalian malah jadi kelihatan kayak padut. Lo nggak tahu perkaranya. Lo diem aja. Yang ada urusan itu istri gue sama atasan lo. Lo diem aja. Juan menarik kerah ke meja si ajudan. Orang-orang semakin tertarik dengan pemandangan itu dan langsung melakukan pencegahan dengan melerai keduanya. Arsy juga. Sudah, apa-apaan ini? Hargai keluarga yang sedang berduka. Kalau ada masalah pribadi silahkan selesaikan di luar lingkungan ini. Tegar seorang warga yang ikut mengamankan kondusif rumah duka. Saya sih santai aja pak. Anak muda ini yang entah maunya apa. Udah saya suruh menyingkir. Masih saja berdiri di sini, mencoba mengganggu atasan saya. Jawab si ajudan sok santai. Udah bang, jangan bikin situasi jadi kacau. Tenangkan Arsy. Arsy menyesal karena situasi malah jadi memanas. Sudah pasti kalau kalian gak akan bisa meminta waktu Pak Haryono. Sekeras apapun kalian memohon, selama apapun kalian meminta, sebaiknya kalian enyah saja dari sini. Ujar si ajudan merasa didukung oleh para warga. Hei, kalian berdua, tadi kalian sudah melayat kan? Kalau sudah selesai, tolong tinggalkan tempat ini. Masih ada banyak tamu yang akan datang. Tolong hargai keluarga yang sedang berduka. Arsy jadi malu, terlebih sekarang semua mata menuju aneh ke arahnya dan ke arah Juan. Ini gak akan berhasil, kita pulang aja, ucap Arsy pelan pada Juan. Tapi kamu kan mau bicara sama orang tadi. Abah akan bantu sampai kamu benar-benar bisa minta waktu orang tadi, tegas Juan. Gak sekarang situasinya gak pas, udah gak kondusif lagi, nanti saja. Arsy menggiring Juan untuk menjauh dari sang ajudan sebelum terjadi keributan lagi. Tapi kita yang akan disalahkan bang. Udahlah kita ngalah aja. Nanti kita cari tahu alamat rumahnya aja, kata Arsy.
Juan pikir apa yang dikatakan Arsy ada benarnya juga. Memaksa meminta waktu pada Pak Haryono di hadapan halayak seperti ini pasti akan menimbulkan keributan lagi. Terlebih hal yang ingin Arsy bahas adalah hal yang sangat sensitif. Arsy berharap menjauhkan Juan sampai mereka sampai di dekat motor mereka terparkir. Sebelum pergi, Juan menatap tajam pada sang ajudan yang sesekali juga melemparkan tatapan sinis dan senyum kecut ke arahnya. Gue tandain loh, ancam Juan di dalam hati. Juan akan menandai wajah si ajudan itu andai nanti bertemu lagi. Juan akan memberi pelajaran padanya. Bang, antri aku pulang ke rumah aja. Denny udah handle sisa jam kerjaku. Sebagai gantinya besok aku yang ganti datang lebih awal saat kerja shift 2. Iya, abang antar kamu pulang. Habis itu abang langsung balik ke bengkel. Oke. Nah, di situ bagus, Ci. Pencahayaannya juga bagus. Ibu rasa ambil Angel yang ini saja. Nana membantu Arsy meletakkan tripod kameranya agar bisa mendapatkan hasil gambar yang bagus. Coba aku lihat, Bu. Nah, kamu lihat aja. Benar kan? Arsy melihat saran ibunya memang benar. Sip, di sini oke. Ibu seneng banget kamu mulai ada endorse lagi. Jadi inget sama kegiatan lama kamu pas kita masih tinggal di rumah lama kita. Hampir tiap hari kamu ngerjai beginian, Ci. Ungkap Nana jadi terkenang saat dulu mereka masih menjadi orang berada. Dulu cuma buat seneng-seneng aja. Sekarang aku melakukan ini buat tambahan uang belanja. Benar-benar dua situasi yang berbeda. Ibu sih yakin kamu sama Rigi akan menemukan lagi kehidupan yang lebih baik. Bukan berarti kita bisa kembali merengkuh kehidupan lama kita. Kalian akan bahagia dengan masa depan kalian. Ibu yakin. Arsy tersenyum optimis dengan kata-kata sang ibu. Ibu juga, kita akan bahagia bersama-sama. Tegas Arsy. Nana mengangguk sambil tersenyum. Nana memang selalu ingin membahagiakan kedua anaknya walaupun tak mungkin mengembalikan kehidupan mereka yang lama. Nana bahkan tidak mengatakan kalau dirinya dijamret kemarin pagi. Nana menyembunyikan tragedi itu agar tak menambah beban pikiran untuk anaknya. Ayo mulai, bukannya hari ini kamu harus kerja lebih awal. Ini udah jam 10 loh. Kata Nana lalu standby di depan kamera. Oke Bu, gimana? Apa aku udah kelihatan rapi? Kamu cantik dan pantas memakainya. Udah cocok jadi brand ambassador Mel's Boutique. Gak ada Nana? Duh, brand ambassador ibu ini ada-ada aja sih. Kameranya mau ibu mulai nih, ayo cepet standby. Siapin juga narasinya, udah siap kan? Iya, udah. Hitungan ketiga ya. Bu, 1, 2, 3, yuk mulai. Arsy dan Nana sibuk menyiapkan video review promosi untuk merek pakaian milik Melissa. Melissa berharap Arsy bisa membantu menggiring konsumen baru untuk usaha fashionnya. Walaupun Arsy bukan artis atau influencer yang memiliki ratusan ribu followers, tapi Melissa melihat ada potensi pada diri Arsy, sekaligus memberi pekerjaan kecil pada Arsy, berharap itu bisa sedikit membantu. Diam-diam, Juan mencari alamat rumah Haryono untuk Arsy. Juan masih kesal dan penasaran dengan kejadian kemarin. Dia pun tak buang waktu untuk menolong istrinya menuntaskan rasa penasaran itu. Juan akan cari kesempatan untuk bertemu Haryono sampai dapat. Masih ada satu komplek perumahan sama rumah lama lo bro. Gary ikut membaca alamat itu. Ya, tapi gue gak kenal ini orang. Apa perlu bala bantuan buat geruduk rumah pejabat songong itu bro? Tanya salah satu anggota The Wolf yang sigap ingin membantu Juan. Gak usah guys. Ini urusan pribadi Arsy. Biar gue aja yang standby. Thanks ya, sahut Juan. Mana tahu dia punya banyak bodyguard di depan rumahnya. Kan bisa bantu buat menebus brigade para bodyguard itu. Gue lihat situasi dulu. Kita harus jaga image baik-baik. Gak enak juga sama Siza. Gue sih yakin gue bisa handle masalah ini sendiri. Kalian tenang aja. Cuma urusan kecil kok. Oke deh kalau gitu. Thanks sekali lagi. Aman bro. Beberapa anak The Wall yang ditugaskan untuk mencari alamat Haryono pamit pada anak-anak bengkel dan pergi.
Juan sedang mengatur rencana agar bisa membantu Arsy menemui Haryono tanpa menimbulkan keributan seperti kemarin. Yulia dan Andika masih ada di dalam masa berkabung. Di hari kedua sepeninggalan Clara, mereka masih rutin mengunjungi makam walau hanya sekadar berkunjung beberapa belas menit. Yulia masih belum bisa merelakan Clara pergi. Dia masih ingin berdekatan walau mereka sudah berbeda alam saat ini. Mami tinggal dulu ya sayang. Mami akan kembali besok. Mami akan menemui kamu setiap hari. Ucap Yulia sambil mengusap nisan bertulis nama Clara dengan hati lirih menyayat hati. Larissa tak bisa berkata-kata. Setiap waktu dia hanya bisa menangis dan menangis. Kita pulang sekarang sayang, ayo. Ajak Andika lalu membantu Yulia berdiri tegak. Mereka berjalan beriringan meninggalkan pusaran Clara. Pak Haryono ingin bertamu penting katanya. Andika membisikkan sesuatu saat mereka sudah meninggalkan komplek pemakaman. Pak Haryono? Tanya Yulia agak kaget. Iya, kemarin dia hadir melayat. Kaitannya ada yang ingin ia bicarakan, tapi kemarin kan momennya sangat tidak pas. Soal apa? Soal kasus Surya. Hati Yulia deg-degan seketika. Setiap kali ingat nama Surya, setiap kali menyinggung soal kasus itu, Yulia selalu merasa tidak tenang. Ada apa lagi? Untuk apa kita membahasnya lagi? Itu kan sudah selesai. Entah, hanya saja Pak Haryono bilang kalau kemarin dia bertemu dengan anaknya Surya di depan rumah kita. Arsy? Mungkin, memangnya siapa lagi? Anak yang lain kan masih kecil. Mungkin kemarin Arsy ikut melayat dengan anak-anak geng motor temannya almarhum. Yulia yang tadinya sedih total sekarang kelihatan agak resah. Masih belum jelas apa yang mereka sembunyikan. Hanya saja sosok Arsy seolah seperti sebuah ancaman bagi mereka. Tapi kamu gak perlu takut begitu. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah 7 hari nanti kita akan kembali ke Surabaya buat ngurus bisnis kita di sana. Yakinlah, kalau kasus itu gak akan pernah dipermasalahkan lagi. Semuanya sudah clear, dan Surya sudah membayar semuanya dengan vonis yang dijatuhkan padanya. Mustahil akan menyeret nama kita. Itu sangat mustahil. Iya, itu mustahil. Kasus itu sudah selesai bertahun-tahun lalu. So, tenanglah. Everything's gonna be okay. Larissa yang berjalan di belakang papi dan maminya merasa heran. Apa yang sedang mereka bicarakan? Sangat tidak jelas dan Larissa tidak mengerti apa-apa. Ada apa sih? Ngapain mami papi bisik-bisik bawa-bawa nama si Arsy? Pikir Larissa. Besoknya Arsy libur kerja. Dia memanfaatkan waktu untuk mendatangi alamat rumah Haryono yang didapatkan oleh Juan dari informasi kawan-kawannya. Juan mengantar dan siap menjadi tameng untuk menjaga istrinya dari kemungkinan terburuk. Benar ini rumahnya? Tanya Arsy begitu tiba di depan rumah di kawasan real estate yang ternyata masih satu kawasan dengan rumah lama Juan. Iya, tapi abang gak kenal dia sama sekali sebelumnya. Bismillah, semoga kita bisa minta waktunya. Semoga dia lagi gak sibuk. Masa weekend masih aja sibuk, iya kan? Iya, semoga aja. Tirit. Juan dan Arsy dikagetkan dengan suara klakson di belakang mereka sebelum mereka sempat menepi di pos jaga di dekat gerbang tinggi menjulang milik sang pejabat. Orang di dalam mobil juga terkaget saat sopir mereka membunyikan klakson dengan keras dan tiba-tiba. Penumpang di dalam mobil itu adalah Yulia dan Andika yang sepertinya juga akan bertamu ke rumah Haryono. Ada apa sih? Kau bikin kaget aja deh. Gerutu Yulia kesal pada sopirnya. Maaf bu, di depan tadi ada motor yang menghalangi. Yulia dan Andika tidak terlalu memperhatikan pengendara motor yang dimaksud. Dengan begitu mereka tak sadar kalau Juan dan Arsy juga ada di sana. Tapi Arsy mengenali mobil itu. Mobil yang sama yang pernah Yulia bawa saat mendatanginya ke toko. Walaupun tidak ingat betul dengan nomor platnya. Kok kayak mobil maminya almarhum Kak Clara ya? Gumam Arsy curiga. Kenapa Yulia juga bertamu ke rumahnya Haryono? Untuk apa? Bukankah seharusnya Yulia masih ada dalam masa berkabung? Pikir Arsy.
dan bersambung. Sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.